maos kula nyunagunge pangapunten, saya hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, kehilapan. Makasih. Mohon disemak nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khairun wa in tukhanituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 220 nggih. Nggih. Fid dunya wal akhirah. Ai fi amri dunya tegese ing dalam perkarane dunya. Wal akhirati lan perkarane akhirat. Fatakhuduna mongko padha ngalap sapa sira kabeh bil islahi kelawan kebagusan lah. Lakum kadhe sira kabeh bima tetap ing dalam karone dunya lan akhirat. Wa yas'aluna lan padha takon sapa kaum atau sahabat Kanjeng Nabi. Takon ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon anil yatama tentang perihal anak-anak yatim. Wa malan barang yalqaunahu kang ketemu sapa sahabat ing ma minal haraji saking kangelan atau kesusahan fi sya'nihim ing dalem keadaane atau tingkae kahanane yatama anak-anak yatim. Fa in wakaluhum mongko lamun padha nyampuraken sapa kaum sapa atau sahabat Nabi hum ing yatama yaksumu padha ngrasa dosa sapa kaum wen azalulan lamun padha misah sapa kaum ma ing perkara lahum kadue yatama misah min amwalihim saking pira-pira bondone yatama wasonamulan padha agawe sapa kaum sapa sahabat lahum kadue yatama gawe to'aman ing pira-pira panganan wadahum hale awak dheweke yatama faharoja mongko kangelan atau kesusahan. Kemarin dipun jelasaken din firman fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama. Masih keterkaitan kali ayat sing rin ugi tentang sing pembahasan yaitu masalah khamr dan judi dan tentang masalah infak sedekah nggih. Sehingga diakhiri dengan ayat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Terus Allah sampun menjelaskan sedaya kadzalika sedaya pun dijelasaken, sudah dijelaskan tanda-tanda atau kejelasan dengan tanda-tanda memberikan tanda-tanda atau ayat kepada kalian semuanya agar kita semuanya kandungannya pada mau berpikir. Itu berpikir fit dunya wal akhirah. Itu tentang perkaranya dunia dan akhirat. Agar kita bisa mengambil yang terbaik buat kita tentang urusan dunia juga tentang akhirat. Jadi kalau kita diberi akal kan artinya kita harus berpikir, bisa memilah-milah untuk keseimbangan. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka di zamannya Kanjeng Nabi itu para sahabatnya, para kaumnya itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang perkaranya, urusannya anak-anak yatim. Nah, tadi yang saya baca tafsirannya adalah wa ma yalqaunahu
minal haraji fi sya'nihim. Karena dulu di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam niku ceritanya itu kan belum turun ayat-ayatnya ya. Jadi masih pada bingung ketika ada anak yatim otomatis ditinggalkan orang tuanya ya. Wa ma yalqaunahum, mereka itu para sahabat itu kangelan atau menemukan kesusahan untuk mengatasi urusannya minal kharaji fi sya'nihim. Jadi kangelan atau kesusahan dalam mengatasi keadaannya orang-orang anak-anak yatim. Nah, di sini dijelaskan fa in wakaluhum yaksumu. Ketika mereka mau mencampur adukan harta kekayaan anak yatim, itu merasa ketakutan dosa lah. Ngoten nggih? Nggih. Jadi ketika mau mencampur harta kekayaannya, yaksumu merasa dosa, wa in azalu, dan apabila mereka mau memisahkan, lahum fi amwalihim wa sana'u lahum ta'aman wahidahum fakharaja. Maksudnya apa? Ketika mereka memisahkan hartanya anak yatim, atau contoh ketika mereka membuat masakan kok dipisah, ngoten nggih. Tapi dalam kenyataannya ketika dipisah, mereka anak yatim itu makannya tidak habis, otomatis kelebihannya karena mereka takut memakannya akhirnya mubazir. Jadi intinya ini asbabun nuzulnya dulu para sahabat Nabi, para kaum di zamannya Kanjeng Nabi dalam hal mengatasi urusannya anak yatim itu masih bingung. Ketika mau mencampur harta kekayaannya, sebenarnya mau masak bareng, takutnya ada hartanya anak yatim yang kemakan. Mau dipisah masaknya sendiri-sendiri. Nah kayak gitu di sini jelaskan nanti sisanya pun akhirnya mubazir sia-sia. Makanya di sini jelaskan fakharaja, mongko kang akhirnya repot kan gitu kan. Nah ini ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Nah ini pas dengan ayat, kata-kata nanti dengan ayat kalau nggak salah insyaallah surat An-Nisa yang ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim fasayaslawna sa'ira. Seperti saya mungkin kalau mantan pelalen tuh. Itu dari yang pegang Al-Qur'an ya. Pokoknya sing bismillahirrahmanirrahim innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim narong fasayaslawna sa'ira. Nah intinya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan secara zalim, maka sama saja dengan menelan api neraka. Karena menelan api dan mereka bakal masuk ke neraka dengan api yang menyala-nyala lah ngaten. Nah atas dasar itulah ini para sahabat Nabi ini bertanya, kan memakan hartanya yatim. Nah di sini dicontohkan dengan membuat makanan, masak makanan. Ketika dipisah ini khusus makanan anak yatim. Nah tapi ketika dipisah kayak gitu ternyata sering mubazir, akhirnya repot kan. Nah akhirnya dipertanyakan kepada Kanjeng Nabi. Lalu Gusti Allah berfirman dawuh kul islahul lahum. Nah dan pun paham asbabun nuzulnya ya. Karena kebingungan hartanya anak yatim dicampur atau dipisah, intinya ngaten kan. Boleh apa tidak lah secara hukumnya ngaten. Lalu turunnya ayat ini kul islahul lahum. Kul dawa sapa sira Muhammad islahun agawe bagus sira lahum kate para-para yatama. Fi amwalihim tegese dalam pira-pira bondone anak yatim. Bitan miyatiha kelawan mengembangkan hartane anak yatim wa mudakhalatikum lan nyampuraken sapa sira kabeh. Maksudnya ini jawab Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya seperti itu, jawablah wahai Muhammad, islahun lahum khair. Jadi
uruslah, maksudnya ini tafsiran ini pun, uruslah keperluan atau kepentingan atau hajatnya anak-anak yatim. Bitan miyatiha, ini tafsirannya kan mengembangkan hartanya anak yatim. Jadi wa mudakhalatikum yang dimaksud nyampuraken sapa sira kabeh itu adalah maksud ini kan kiasan ya. Artinya Kanjeng Nabi dawuh itu campur tangan lah. Kalian terjun dah untuk mengembangkan harta-hartanya anak yatim. Maksudnya ngaten. Nah, di sini harus hati-hati ketika jenengan semua ini kandungannya ya, ketika jenengan menjalankan usahanya otomatis dikembangkan berarti kan hartanya anak yatim dikembangkan, jadikan bisnis lah seumpama. Nah itu ketika wa mudakhalatikum kalian ikut campur tangan atau jangan terjun mengembangkan harta anak yatim, jangan sekali-kali mengambil 100% haknya. Bok ngeri ya. Jadi seandainya jenengan hartanya anak yatim ada 100.000 dikembangkan ternyata membuat untung 50.000 keuntungan, itu jenengan nggak ada hak untuk mengambilnya, haram. Itu nanti secara umum itu nanti hukumnya masuknya ke yang itu tadi, ke surat An-Nisa itu tadi. Innal ladzina yakulunal amwalal yatama zulman, itu secara zalim. Nah terus pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita kan nggak mampu untuk memperdagangkan atau mengembangkan harta anak yatim? Gimana kalau menyuruh orang lain? Nanti ada persentase, itu hukum presentasinya untuk orang lain itu yang menjalankan boleh apa tidak? Ternyata dalam hukum fikih itu boleh. Yang penting jangan kitanya. Paham betul? Soalnya Kang Irfan ketitipan anak yatim. Nah ternyata anak yatim itu kan punya harta tinggalan dari orang tuanya, harta warisan. Nah sama jenengan digolangkan, gitu ya. Jenengan itu nggak punya hak untuk dari keuntungan uang itu, tidak boleh Kang Irfan. Tapi ketika jenengan nggak bisa menggolongkan, jenengan menugaskan orang lain, nah itu harus ada akadnya. Jadi lempar ke Kang Yuli sama lagi, Kang Yul aku udah bisa golang. Nah jenengan silakan nanti ini ada modal sekian, nanti ada akad berapa persen untuk yang menggolongkan itu malah boleh. Tapi bedanya saya sama yang pengelola itu ya apa ya? Ya Allah itu memang aturan hukumnya seperti itu. Jadi karena memang itu jenengan dipasrahin anak yatim, ya memang itu jenengan udah sebagai orang tuanya. Oh, anak sarannya tadi. Udah menjadi saudara, dan nanti ada keterangan terusannya, ya. Kalau Pak Uslian. Iku khairun, lebih bagus minta kidzalika tenimbang meninggalkan mengkono-mengkono islah atau urusannya anak-anak yatim lah, yang baik. Wa in tukhalituhum, nah ini jawabannya ketemu. Wa in tukhalitulan lamun nyampuraken sapa sira. Ini maksudnya kemasalan anak yatim itu tadi, jangan mencampurkan hartanya anak yatim. Aitu khalitu tegese nyampuraken nafaqatikum, in nafaqati sira kabeh bi nafaqatihim kelam nafkae anak yatim kuwi mau. Ketika jenengan mencampurkan hartanya anak yatim dengan anak sampean, itu artinya anak yatim itu sudah menjadi saudara jenengan tengriki. Fa ikhwanikum, maka anak yatim itu adalah saudara kalian semua. Ngaten. Karena alasannya saudara. Karena jenengan yang mempunyai tanggung jawab mas'ul dari tanggung jawab anak yatim. Jangan sampai jenengan groboti harta anak yatim bukannya ngasih. Kan kewajibannya harus ngasih, jenengan harus ngasih nafkah karena kan. Ketika jenengan sudah berani atau jenengan menjadi mas'ul dari yang bertanggung jawab dari anak yatim, fa ikhwanukum, maka anak yatim itu adalah saudara kalian semua. Ai fahum, tegese mongko utawi anak yatim iku ikhwanuhum pira-pira saudarane sira kabeh fidine dalam agama. Wa min sanil akhi, lan saking golonge saudara, golongan saudara maksudnya ya lazimnya saudara lah ngaten nggih. Sak ini kan kersak atau lazimnya lah ngaten. Ayo hal itu tegese yen to nyampur akhahu ing saudarane yatim. Nah maksudnya adalah ketika jenengan wis terjun campur tangan ikut mengembangkan hartanya anak yatim, ya sebenarnya kayak darul yatama itu yang yayasan anak yatim gitu kan. Ketika sudah menjadi mutlak
orang tua asuh atau saudara asuh, otomatis kan di sini dijelaskan maka sepantas seharusnya atau selazimnya itu diperlakukan seperti saudara. Kenapa di sini menghentikan ngaten fa ikhwanikum? Karena cenderung apa ya, mengingatkan biasane nek jenengan wis ngambil anak yatim, kenapa harus dijelaskan fa ikhwanikum? Diingatkan sekali karena biasanya lebih cenderung wong kan aring anaknya dewek karo anak dudu asli kan beda. Kira mboten? Apalagi ini hartanya sudah dicampur. Ini diingatkan sekali jangan sampai membeda-bedakan anak yatim. Anak yang jenengan ditumbasna sendal 2 pasang, giliran aring anak yatim cuma sepasang. Sebenarnya ngaten. Artinya jenengan harus berlaku adil karena di sini dijelaskan wa min sya'nil akhi ya ayo khalitu akhahu. Jadi selazimnya lazimnya jenengan saudara bos enggak ada perhitungan. Itu ketika udah menyamburkan hartanya. Jenengan jangan wani-wani membedakan. Harus seperti jenengan ngaku anaknya sampean, semuanya itu termasuk umurnya pada gedene ya umurnya saudaranya sampean. Jadi jangan sampai membedakan. Itu bahaya sekali. Maksudnya menyamburkan hartanya Menyamburkan hartanya kan tadi dikembangkan. Sebenarnya jadi kan nafkah itu bisa dikatakan kepentingan. Sebenarnya disatukan dalam rekening jenengan 100.000. Nah jenengan wis jelas kalau duitku. Nah nanti kan otomatis berkembang. Ya kan? Artinya yang itu udah seperti saudara yang jenengan, bisa jadi istilah perhitungan. Berarti deh bisa mangan anak kayak ya, makanya di sini boleh. Nah itu kan yang dipertahankan dari awal kan begitu. Nah ini makanya anak yatim gimana? Karena ketakutan dosa dipisah-pisah, akhirnya kan makanannya kan udah dibikinkan, akhirnya bazir. Nah di sini ditanyakan asbabun nuzulnya seperti itu. Maka ketika jenengan wis berani mencampurkan hartanya anak yatim dengan harta jenengan, nah dalam menafkahkan jenengan itu harus adil. Jadi jangan membeda-bedakan, jangan berani membeda-bedakan. Ketika jenengan berani membeda-bedakan, akhirnya jenengan nanti tergolong dengan nanti katakan dengan ayat selanjutnya, surat selanjutnya surat An-Nisa yang tadi saya baca. Saya kurang lengkap itu tadi mungkin wallahu alam, intinya seperti itulah. Saya teringatnya ya siapa orangnya yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka menelan api neraka di perutnya kan gitu. Ada nanti di surat An-Nisa ayat 10 kalau tidak salah. Nah seperti itu kalau jenengan tidak adil. Makanya di sini kan dijelaskan wa min sya'nil akhi. Jadi lazimnya umumnya kalau namanya udah bersaudara kayak jenengan kakak ngadim orang tua memperlakukan adil ngaten. Tidak dibeda-bedakan dengan anak yang lain gitu. Insyaallah saged dipaham nggih. Itu lebih bagus ya jenengan, jadi dawuh Al-Qur'an itu lebih bagus jenengan campur tangan ikut menjadi orang tua asuh anak yatim atau menjadi saudara anak yatim, karena itu khairun, tafsirnya min tarki dzalik, itu lebih bagus daripada membiarkannya. Kok membiarkannya lebih zalim lagi. Udah tahu anak yatim butuh bantuan, butuh apa ya, rangkulan, butuh asuhan, malah jenengan membiarkan, itu akan lebih berdosa lagi. Makanya di sini terkasih falakum zalik. Tegese falakum zalik itu maksudnya adalah itu lebih baik ditegaskan itu tidak salah. Maka dari untuk kalian semuanya, wahai orang-orang sing sareng menangi anak yatim, jadi dibolehkan untuk itu tadi mencampurkan atau ngurusi anak-anak yatim, islah. Jadi orang tua asuh, kakak asuh, jadi falakum dzalik. Jadi jangan punya alasan ketakutan dengan ayat yang innalladzina ya'kulu amwalal yatama zulman. Nah itu tafsirannya kalau itu kan lain lagi nanti. Jadi jangan dengan alasan itu takut memakan hartanya yatim, jangan orang belum ngurusi, jangan. Kadang-kadang orang kan karena nggak memahami ilmu tafsir akhirnya salah menafsirkan, salah memaknai ayat ngaten. Jadi di sini Allah sebenarnya itu membolehkan. Khairun di sini kan lebih baik daripada membiarkannya.
menjadi teringat masalah ngurusi anak yatim. Itu di dalam kitab Ihya juga ada menjelaskan sejarahnya begini. Saking mulianya ngurusi anak yatim. Hadis Rasul ketika khairu buyutin fihil yatama uhsina ilaih. Jadi apik-apiknya umat, sebaik-baiknya rumah, di dalam rumahnya itu ada anak yatim yang berbuat bagus kepada anak yatim itu. Jadi yuhsanu ilaih. Wasyarrul buyuti fihil yatama yusa'u ilaih. Jadi sejelek-jeleknya rumah ada anak yatim di dalamnya, kita berbuat jahat. Ada kisah begini. Dulu itu ada orang Fulan bin Fulan lah ya, saya lupa itu sejarahnya, itu kitab Ihya, itu Gus Mufid dicari itu di Ihya, insyaallah ada. Saya juga lagi ingat ini. Ada orang Fulan itu meninggal dunia. Itu nggak ada yang mau layat, nggak ada yang mau urusin. Karena apa? Ternyata si Fulan itu adalah sejelek-jeleknya orang di kampung itu. Dia adalah pemabuk, ahli maksiat lah jelasnya nggih. Karena saking jeleknya terkenal dia adalah preman, orang jahat, pemabuk. Akhirnya begitu meninggal tidak ada yang takziah, nggak ada yang ngurusin mayatnya. Inilah subhanallah, di daerah itu ada seorang, kalau dalam kitab itu tafsirnya adalah waliullah sebenarnya, itu cuma nggak dijelaskan asmanya, isimnya, apa namanya. Beliau adalah, katakanlah ya kalau sekarang ya kiai lah. Beliau adalah seorang ulama yang sangat alim sekali. Bahkan beliau itu untuk beribadah kepada Allah puluhan tahun tidak keluar dari rumah. Bersamaan dengan kejadian itu, dilalah beliau itu apa ya? Beliau itu keluar dari dalamnya, dari rumahnya, dengan tujuan mau takziah, sehingga membuat heran orang seluruh kampung. Menjadi pertanyaan, loh, kenapa ini kok bahkan beliau itu mau menyolatin si mayat orang yang ahli maksiat ini, mau menyolatin orang yang ahli berbuat dosa ini? Ada apa ini? Akhirnya kan menjadi pertanyaan gitu. Akhirnya orang-orang kampung itu berkumpul mendatangi sang kiai ini yang menyolatin si Fulan. Nah, beliau akhirnya ditanya, wahai Pak Kiai, engkau terkenal di sini adalah waliullah, orang yang sangat dikasih oleh Allah. Tapi kenapa engkau kok mau menyolatin atau mengurusin mayit ini? Apa alasannya? Ketahuilah wahai saudara-saudariku semuanya, saya di saat dari dulu ada apapun saya nggak pernah keluar, sehingga ada kaum muslimin yang meninggal pun nggak pernah keluar rumah. Tapi kenapa saya sekarang keluar rumah? Ini adalah apa ya, isyarat dari Allah bahwa saya harus keluar, memang harus menyolati mayat ini. Tapi kenapa wahai Pak Kiai, kenapa engkau mau? Nah, maka dari itu ayo bersama-sama menanyakan kepada sang istrinya almarhum si Fulan, kenapa kok saya mendapat apa ya, mendapat itu tadi dari Allah untuk agar bertaziah. Ternyata betul. Lalu didatangilah istrinya si Fulan, wahai ibu, apakah jadi perbuatan apakah yang si Fulan ini lakukan sehingga Pak Kiai ini kok mau taziah? Orang sedesa nggak ada yang mau taziah, nggak ada yang layat, kenapa kok Pak Kiai ini mau layat? Pasti ada perbuatan baik rahasia yang kita semuanya tidak tahu. Lalu sang istri menceritakan sepengetahuan beliau ya, ada dua perkara memang yang selalu almarhum lakukan. Ketika beliau habis mabuk, semuanya mabuk dari sore ya, habis isya bahkan sampai jam 2. Ketika dia sadar, dia itu mandi, dia itu taubat, dan dia selalu memohon ampun kepada Allah, merasa hina kepada Allah, merasa butuh rahmatnya Gusti Allah. Jadi memang tahu kalau perbuatan itu hina,
melakukan maksiat. Dan akhirnya ketika sholat pun aktif. Itu penjelasan istrinya satu. Jadi memang itu orang ahli maksiat tapi selalu taubat, selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi apa, ada orang yang ahli maksiat sombongnya banyak. Apalagi yang putus asa ya banyak. Wis kadung dosa lah, terlanjur basah yang mandi sekalian kan banyak ya. Nah itu, tapi si fulan ini ternyata tidak. Ketika habis melakukan dosa dia selalu mohon ampun kepada Allah. Itu satu perbuatan baik yang beliau lakukan. Yang kedua, ternyata beliau itu ngurusin anak yatim, menjadi kafil anak yatim. Jadi beliau saking cintanya kepada anak yatim, beliau tidak pernah akan makan sebelum anak yatim sudah kenyang. Beliau tidak akan membeli pakaian yang baru sebelum membelikan anak yatim pakaian yang baru. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itulah saudara-saudariku semuanya. Ternyata memuliakan anak yatim, mengasuh anak yatim itu sungguh luar biasa. Dari kisah itu menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mencintai anak yatim. Nah, ketika kisah Kanjeng Nabi ya, ada lagi ketika Kanjeng Nabi mau datang ke masjid, mau sholat Idul Fitri, itu masyhur sekali, itu di kitab Durratun Nasihin ada ya kisahnya. Itu tepat sekali dengan urian penjelasan di sini masalah anak yatim. Nah, ketika beliau mau pindah ke masjid, mau sholat Idul Fitri, di perjalanan ketemu dengan anak yang sedang menangis. Nah, beliau peka sekali, loh kok ada anak menangis. Ditanya, wahai, kenapa engkau menangis wahai anak kecil? Sang anak kecil itu menjawab, cara bahasa sikitnya, kalau anak kecil itu kan belum tahu kalau itu Kanjeng Nabi ya. Ya mungkin bahasanya, nggih Om, saya menangis karena sedih. Saya sudah tidak mempunyai ayah. Saya diusir oleh orang tua saya, sehingga di hari yang sangat membahagiakan ini saya sedih. Karena saya tidak punya rumah, tidak punya orang tua, bahkan saya tidak punya baju baru. Memang pada saat itu anak kecil itu sangat lusuh sekali, pakainya kumal, sehingga diusaplah sirahnya, kepalanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunat jenengan ketika ketemu anak yatim, dekatilah, usaplah sirah. Nggih, itu adalah sunnah dari Kanjeng Nabi. Ya syukur-syukur jenengan sak duit. Kayak gitu nggih. Itu diperhatikan sekali. Kamu itu orang yatim manik. Kan Kalau anak iya. yatim itu batasnya kan udah balik. Oh, udah balik. Kalau sudah balik udah enggak anak yatim lagi. Wis balik apa urung ditakoni? Kan maksudnya masih meragukan gitu. Mustafa urung balik. Nggak kamu Mustafa urung balik sikit tintus ora apa-apa. Nek duit. Ngaten. Maka menjawablah anak kecil itu kepada Kanjeng Nabi, ayah saya sudah meninggal ketika perang jihad bersama Rasulullah. Tersentaklah Kanjeng Nabi, menitikkan air mata, subhanallah. Jadi ayahnya anak yatim itu meninggal dalam keadaan syahid. Lalu ditanyalah anak yatim ini, wahai anakku, maukah engkau menjadi anaknya Ibu Aisyah? Maukah engkau menjadi saudaranya Hasan Hussein? Maukah engkau mempunyai paman Sayyidina Ali? Dengan senang hatinya langsung sadarlah bahwa yang di hadapannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saking senangnya orang nangis. Lalu setelah sholat Aid dibawa pulang, diberilah pakaian baru, dikasih makan yang luar biasa, sehingga teman-teman yang lain yang tadi bully iri dengan anak itu karena dia diangkat oleh penggede-penggede Arab di zamannya. Alhamdulillah. Nah itu untuk kisah buat kita semuanya, perhatian buat kita semuanya. Kalau ketemu anak yatim, aja eman-eman lah. Kemudian diusap, syukur-syukur tidak gelem ngambung keningnya, disangoni walaupun tidak. Itu yang harus dilakukan. Karena itu insya Allah maras bergetar. Pintu langit, 7 pintu langit akan terbuka ketika kita melakukan itu. Allahumma Amin. semoga ada peringatan buat kita semuanya. Ini kandungan dari ayat ini
Insyaallah kita semuanya mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Rasipun wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wallahu alaihi utai Gusti Allah iku ya'lamu zat kang ngujaneni sapa Gusti Allah. Ngujaneni al mufsida ing wong kang agawe kerusakan. Maksudnya agawe kerusakan di amwalihi maring bondone anak-anak yatim. Bi mukhalatotihi kelawan mencampur adukan bondone tadi yang saya tanyakan tadi itu, mencampur adukan. Jadi dipersatukan kok membuat kecurangan, itu yang dimaksud. Itu Allah Maha tahu. Nembok akhir penghujung ayatnya mesti banget. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Minal muslih saking wong-wong kang agawe becik. Ya maksudnya ketika jenengan wis ngurusi anak yatim, kon jenengan curang, membuat kerusakan, itu yang dimaksud kerusakan adalah jenengan curang, memakan haknya anak yatim. Minal muslih dari orang-orang yang mengasih kebaikan kepada anak yatim. Contoh jenengan ngurusi anak yatim. Biasanya yang namanya anak yatim kan bisa nggo magnet rezeki nggih. Ada yang nyawoni, bahkan ada yang enggak ketemu sama anaknya. Oh, Kang Irfan punten ki anak titipan ya nggo anak yatim sing nang jenengan. Nah, ketika ada orang yang berbuat baik seperti itu kon jenengan membuat kecurangan, Allah Maha tahu. Paham nggih? Nggih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Biha kelawan amwal. Fayujazi mongko bakal males sapa Gusti Allah kullan ing saben-saben suci. Niki nang aku mau bingung tadi mesti apa ki kalan min huma. Oh ternyata aku tadi kelingan kullan menurut nahwu niku adalah tanwin aimat minal harfi ngaten mau saniki kullan ing saben-saben suci-suci min huma saking karo-karone mufsida minal muslih. Jadi bakal membalas dari orang yang berbuat curang atau orang yang membuat kebaikan, Allah bakal membalasnya. Sehingga curang yang nanti dibalas, apalagi yang membuat bagus, insya Allah yang nanti dibalas bagus. Walau sa'allahu lan lamun ngersakan sapa Gusti Allah la'anatakum yakti nglaknati atau menyempitkan sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh la dhayqa tegese menyempitkan atau ngangelaken atau nyempitkan nggih saged ngalaikum ing sira kabeh bi tahrimil mukhalatati kelawan mengharamkan nyampur iku mau. Jadi maksudnya adalah penghujung ayat ini Allah itu menekankan kepada kita semuanya bahwa Allah itu Maha tahu orang yang berbuat curang, berbuat kerusakan atau orang yang berbuat baik ngaten nggih, dan semuanya itu bakal dibalas oleh Allah. Nah, yang dimaksud walau sya'allahu la'anatakum, seandainya Allah memang ngersakaken la tayyakum alaikum bi tahrimil mukhalatati. Maksudnya adalah mengharamkan untuk mencampur. Jadi bandane anak yatim ya anak yatim. Bandanya orang yang kafil ya kafilnya, maksudnya orang yang ngurusi. Tapi di sini ternyata Allah memang Maha bijaksana. Jadi Allah tidak mengharamkan itu. Jadi boleh mencampurkan. Maksudnya begitu boktat maksudnya. Jadi Allah itu maha inilah maha mengetahui dengan karena itu jadi akhirnya membolehkan. Jadi Allah Maha tahu dengan apa yang dikerjakan orang yang berbuat baik atau berbuat kecurangan. Itu yang dimaksud di sini adalah Allah jadi tidak menyulitkan kalian semua. Nah, ketika jenengan arep memisahkan memisahkan hartane anak yatim hartane jenengan mbok kangelan seperti pertanyaan tadi itu. Mumet mau kalau wis titik mau kepangan apa ketakutan seperti itu kan. Nah, Allah dawuh di sini Allah itu tidak menyempitkan atau tidak ngangel-ngangeli kalian semua sing ngurusi anak yatim. Itu yang dimaksud di sini. Walau sya'allah walau sya'allahu la'anatakum. Karena tafsirnya di sini la dhayyaqa 'alaikum
bitahrimil mukhalatati. Jadi bitahrimil mukhalatati itu maksudnya adalah mengharamkan. Jadi Allah itu tidak mempersulitlah dengan mengharamkan menyampurkan harta gitu. Jadi Allah tidak melakukan itu, tidak berfirman seperti itu. Tidak berfirman tidak mengharamkan lah maksudnya. Innallaha azizun hakim. Innallaha yang temesturi Gusti Allah iku azizun zat kang mahlur atau zat kang perkasa sapa Gusti Allah. Ai ghalaba tegese moho menangan atau tegese menangan kayak gitu ya. Tegese moho menangan ngala amrihi ing atase perkarane Gusti Allah. Iku hakimun zat kang wicaksana Gusti Allah, ai fi sunahi tegese ing dalam agawane Gusti Allah. Dan ketahuilah penghujung ayat ini menjelaskan innallaha azizun hakim, bahwa Allah Maha perkasa, Allah Maha tak terkalahkan, tapi setelah itu hakim. Jadi walaupun Maha tak terkalahkan tapi masih bijaksana. Jadi aziz kan lebih cenderung dan maha perkasa. Nah, ketika maha perkasa, ya pasti Allah sifatnya terakhir apa? Hakim, bijaksana. Nah, karena ketika sudah maha perkasa kok tidak bijaksana, mbok ya repot nggih. Nanti banyak korban-korban yang berjatuhan. Karena punya power kok tidak hakim. Waduh, repot. Sudah punya dikasih kekuatan, permaha perkasa, tapi kok tidak bijaksana, nanti banyak korban yang berjatuhan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ketika kita sudah mengkaji ayat ini, ketika jenengan diparingi kekuatan, diparingi power, ya seharusnya ya bisa bijaksana, walaupun tidak ada kalimat maha, karena maha hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairum min musyrikat. Wih, wallahu a'lam bishawab. Ayat 200 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa salli alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bahiyana subhanahu wa ta'ala. Amin. Nasibah yai amin. 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 Wa ila mama hajah latifah. Amin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma taqabbal min hukmatin niran. Allahumma jamilna bil afwi wassalam. A'idna min wajibatin nadam. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba alladhi yuqarribuka ila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Rabb ya Allah hajat. استجب دعاءنا جميعا يا الله وارضنا بجميع العصر والسيئات وتربنا بعندك اعلى الدرجات وتبدلنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma